melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada hari-hari sebelumnya, dan kita sangat diberkati tentunya dengan pembahasan-pembahasan tersebut. Malam hari ini bagian saya berbicara tentang hubungan antara kita sebagai orang tua dan juga anak-anak. Tentu saja kita sangat bersyukur karena selama malam-malam sebelumnya kita diberkati dengan pembahasan yang luar biasa, dan kita dapat menikmati berkat itu ketika kita menghidupkannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, sebelum kita melanjutkan renungan kita pada malam hari ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat yang ke-13 sampai 15. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama satu perikop pendek, tetapi memberikan satu gambaran kepada kita, bagaimana kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak kita. Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 dikatakan sebagai berikut. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat orang-orang membawa anak-anak mereka datang kepada Yesus. Mengapa mereka membawa anak-anak datang pada Yesus? Alasan yang sangat kuat adalah karena mereka ingin Yesus memberkati anak-anak itu. Karena mereka ingin ketika Yesus memberkati anak-anak mereka, maka anak-anak itu akan bertumbuh dalam kasih Tuhan yang ajaib. Anak-anak itu akan tetap dalam lindungan Tuhan, dan tentu saja memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Alasan yang kuat yang juga kita miliki adalah mengapa kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Karena kita memiliki rasa takut, rasa khawatir, seperti yang dialami oleh orang tua yang membawa anaknya kepada Yesus. Kekhawatiran apa? Tanpa kita sadari, saudaraku sekalian, kita sebagai orang tua memiliki banyak kekhawatiran, memiliki banyak ketakutan tentang anak-anak kita. Dan hal itu seringkali tidak disadari oleh anak-anak kita. Sebagai seorang anak, saya pernah dan masih seorang anak. Dan kebetulan karena ini acara rumah tangga, ada anak-anak bersama dengan kita. Ya. Sebagai seorang anak, pasti anak-anak pernah menganggap, mama ini kok cerewet sekali. Mama ini kok nggak pernah berhenti kalau bicara. Ya. Bahkan ketika kita sudah dewasa, mama kita tetap cerewet. Ya, tetap berusaha memberikan nasihat, tetap tidak pernah berhenti, seperti tidak pernah kehabisan kata-kata. Padahal anaknya sudah remaja, padahal anaknya sudah pemuda, bahkan anaknya sudah menikah. Tetapi kebiasaan untuk tetap bicara itu sepertinya sulit untuk dihentikan. Itulah sebabnya anak-anak seringkali memandang orang tua ini, aduh sok ikut campur mama ini. Apa-apa dikomentari. Kemudian dengan papanya contohnya, papa ini terlalu ikut campur, apa-apa dilarang, ya, apa-apa diawasi, apa-apa dikomentari. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terutama anak-anak, ketika orang tua melakukan seperti itu, bukan karena orang tua itu ingin kita menderita,
ingin kita susah, dilarang apa-apa. Tetapi justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa orang tua peduli kepada kita. Orang tua mengasihi kita. Sebaliknya bagi kita, sebagai seorang ayah atau seorang ibu, kita pengennya terus bicara, memberi nasihat, mengingatkan segala sesuatu. Tidak peduli apakah mereka nyaman atau tidak. Pokoknya karena kami orang tua, kami ingin mengatakan sesuatu. Itulah kadang-kadang yang menjadikan perbedaan pendapat timbul di antara orang tua dan anak. Nah, tetapi semuanya itu sebenarnya wajar saja. Bisa jadi terjadi di seluruh rumah tangga. Ya. Atau mungkin di antara kita, di antara rumah tangga yang bergabung pada malam hari ini. Semua itu terjadi di rumah kita. Sebagai orang tua kita melakukannya. Sebagai anak kita merasakannya. Dan saya ingin bicara kepada anak-anak. Suatu saat ketika kalian menjadi dewasa, kalian akan melakukan yang sama yang dilakukan orang tua Anda saat ini. Ya, itu karena bukti kasih, bukti kepedulian. Orang tua tidak ingin anak-anaknya jatuh. Saya ingin membawa kita kepada perenungan. Ada 9 hal yang seringkali menjadi kekhawatiran bagi kita. Tetapi kekhawatiran-kekhawatiran ini sebenarnya ada sisi positifnya. Apa itu? Kita sebagai orang tua semakin dekat dengan Tuhan. Kita sebagai orang tua ketika sudah tidak mampu, merasa tidak mampu, kita lari kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan bimbingan dan tuntunan. Ketakutan yang pertama, ini supaya anak-anak juga tahu ya, bahwa orang tua kalian itu memiliki ketakutan, memiliki kekhawatiran. Yang pertama adalah takut jika anak-anak tidak bertumbuh dengan sempurna. Bahkan ketakutan ini ketika anak-anak masih dalam kandungan. Sudah mulai muncul kekhawatiran dari seorang ibu dan juga dari seorang bapak. Kekhawatirannya bahkan sejak bulan pertama, ayah dan ibu menjaga kandungan dengan sangat hati-hati. Berjalan pun kadang-kadang kalau sudah kandungannya besar, ibu-ibu berjalan seperti robot. Kenapa? Menjaga supaya anak dalam kandungan tidak terbentur meja, tidak jatuh, dan sebagainya. Jadi, kami sebagai orang tua memiliki ketakutan atau kekhawatiran bahkan sejak anak-anak dalam kandungan. Itulah sebabnya ketika seorang ibu mengandung, maka mereka makan makanan yang terbaik. Kenapa? Karena ibu-ibu menyadari bahwa makanan yang masuk tidak hanya untuk mengenyangkan ibu, tetapi juga makanan bagi anak-anak yang sedang bertumbuh di dalam kandungan. Itulah sebabnya ibu-ibu juga tidak jarang mengkonsumsi suplemen. Ya, kadang-kadang ibu menempelkan headset di perutnya, diputarkanlah lagu klasik, ya, supaya dengan lagu itu anaknya mendengar, dan ketika anak dalam kandungan mendengar, pertumbuhan secara emosional terjadi dengan baik. Dan banyak hal yang lain yang dilakukan oleh seorang ibu, bukti bahwa ibu ingin melakukan yang terbaik. Ya, dan selalu ada kekhawatiran. Itulah sebabnya ketika ibu mengandung, doa semakin kuat, semakin sering kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekalian yang ada di Zoom meeting ini, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kalian sudah memiliki kekhawatiran tentang Anda, bahkan ketika Anda masih dalam kandungan. Itulah sebabnya mengapa ibu-ibu dan bapak-bapak seringkali dalam tanda kutip cerewet kepada anak-anak. Karena mereka tahu betapa sulitnya, betapa susahnya, betapa banyak tantangan ketika Anda bertumbuh di dalam kandungan. Sebagai orang tua, saudara sekalian, sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan menenun anak kita dalam kandungan. Dengan kuasa Tuhan,
mereka akan bertumbuh baik-baik saja. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 13, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah menenun, dialah pencipta, dia menciptakan dengan sempurna. Tapi karena kasih kita kepada anak-anak sejak dalam kandungan, seringkali timbul rasa takut yang akhirnya kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, baik yang masih kecil maupun yang sudah remaja, bahkan sudah pemuda. Ada rasa takut yang kedua, yaitu takut kalau anak sakit. Salah satu ketakutan yang selalu menghantui kita sebagai orang tua adalah jangan sampai anak sakit. Betapa stresnya kita ketika anak-anak sakit. Ketika mama pagi-pagi sudah membangunkan kalian, bangun cepat, minum air putih yang banyak. Ya, padahal anak-anak masih pengen tidur. Tapi ibu sudah katakan bangun, minum air yang banyak. Sudah minum air, langsung datanglah jus 1 gelas. Minum jus ini. Ya. Jus baru selesai, datanglah makanan pokok. Makan yang banyak sebelum berangkat sekolah. Kadang-kadang sebagai anak-anak mungkin merasa nggak nyaman. Mama ini apa nggak tahu kalau perut masih kecil. Pagi-pagi kan susah makan. Ya. Tetapi anak-anakku sekalian, semuanya itu dilakukan oleh orang tua karena rasa kasih. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan seperti itu dan anak-anak kita mulai protes, tidak usah dipedulikan. Kenapa? Pokoknya yang terbaik harus kita lakukan untuk mereka. Bahkan ketika anak kita sudah besar pun, waktu mereka mau naik motor, ya, apa yang kita katakan? Jangan lupa jaket, ya, jangan lupa helm. Mereka sudah tahu harus pakai jaket, harus pakai helm. Tetapi karena kepedulian kita, karena kita takut anak-anak kita sakit, kita mengingatkan hal-hal yang sederhana tersebut. Yang ketiga, tanpa kita sadari sebagai orang tua, kita amat sangat takut kalau anak-anak kita salah pergaulan. Dan rasa takut serta kekhawatiran ini seringkali kita ekspresikan dengan mungkin agak berlebihan. Tetapi itulah karena rasa sayang kita pada anak-anak. Itulah sebabnya sejak anak masih kecil, kita mengawasi anak-anak kita. Kita cari dengan siapa mereka bermain. Kita cari orang tuanya siapa, teman anak kita bermain. Kenapa? Karena kita tidak mau anak-anak kita terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Bahkan ketika anak kita sudah remaja, mungkin sudah pemuda, kita pun tidak rela membiarkan mereka pergi begitu saja. Ketika mereka izin kepada kita, Pak, Ma, kami mau pergi, saya mau pergi pemain. Kita langsung tanya, main dengan siapa? Kemana? Jam berapa harus pulang? Ya. Kenapa? Karena kita sangat mengasihi mereka. Dan anak-anak sekalian, ketika orang tua melakukan itu, mungkin nggak nyaman bagi kalian. Tapi ingat, itu adalah bukti bahwa orang tua kita peduli. Bukti bahwa orang tua kita mengasihi kita. Ketika anak kita mau keluar rumah, ayo pakaiannya yang sopan. Ya. Harus pakai ini, oh itu nggak cocok itu, ganti pakaiannya. Kenapa? Karena kita peduli. Kita ingin anak kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Saudaraku sekalian, seringkali kita sebagai orang tua, kita takut bahwa anak-anak kita akan lebih akrab dengan teman-temannya. Tetapi faktanya adalah anak-anak kita itu sebenarnya membutuhkan orang tua lebih dari mereka membutuhkan teman-teman mereka. Hanya seringkali kita tidak menyadarinya. Karena itu, saudaraku sekalian, Bapak Ibu, kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan mereka. Anak-anak kita harus menjadi sahabat bagi orang tua.
sahabat di mana kita bisa menyampaikan isi hati kita secara terbuka kepada anak-anak. Demikian juga sahabat, di mana anak-anak kita juga merasa nyaman ketika menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau itu terjadi, saudaraku sekalian, maka mereka akan sangat dekat dengan kita. Orang tua yang solid di rumah, orang tua yang konsisten di rumah, orang tua yang penuh kasih sayang di rumah, tetapi tegas, tetapi tegas, justru akan menjadi kebanggaan, dan anak-anak akan merasa nyaman dan aman ketika mereka memiliki orang tua yang dapat dijadikan sahabat. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, karena kita takut anak-anak kita salah pergaulan, maka kita harus bergaul dengan mereka sebagai seorang sahabat. Yang keempat, ketakutan kita adalah kita sangat takut sebagai orang tua kalau anak kita menjadi korban kejahatan. Kalau anak kita menjadi korban kekerasan ketika mereka di luar rumah. Makin hari makin banyak tingkat kejahatan. Dan kita tidak bisa prediksi di perumahan yang sangat nyaman dan aman pun, yang tertutup pun, kejahatan bisa terjadi. Tetapi kita juga bisa memberikan rasa percaya kepada mereka, kepada anak-anak, bahwa ketika mereka keluar rumah, mereka juga dapat diandalkan. Komunikasi harus tetap terjaga. Caranya bagaimana? Mungkin ketika saya masih kecil, itu sulit dilakukan. Tetapi sekarang itu sangat mudah. Kenapa? Karena anak-anak kita memiliki handphone. Kita bisa berpesan kepada mereka, "Nak, kalau sudah sampai, kasih kabar. Nak, kalau ada apa-apa, cepat telepon." Sekali lagi, tindakan kita sebagai orang tua ini kadang-kadang tidak disenangi oleh anak-anak. Aduh, cerewet sekali Bapak Ibu ini. Mau keluar saja, mau keluar sebentar. Mau ketemu teman, harus telepon. Tetapi itulah bentuk perlindungan kita. Itulah sebabnya hal ini akan terjadi ketika kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Jangan ada jarak yang keterlaluan antara orang tua dan anak. Memang mereka harus menghormati kita. Tetapi ketika kita punya hierarki, ketika kita punya tingkatan antara anak dan orang tua, maka komunikasi yang lancar yang kita harapkan akan sulit terjadi. Yang kelima adalah, apa yang menjadi ketakutan bagi orang tua adalah takut jika anak-anaknya jatuh cinta dengan orang yang salah. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita jatuh cinta pada orang yang salah, itu resikonya sangat besar. Resiko apa? Resiko yang terburuk adalah anak-anak akan meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan sakit hati ketika papa dan mama tanya, siapa teman akrabmu? Anak-anak juga harus terbuka. Kenapa? Karena bagaimanapun orang tua memiliki pengalaman yang lebih luas, memiliki pengalaman yang lebih jauh dibandingkan adik-adik sekalian. Jadi, ketika mereka bertanya, temanmu namanya siapa? Anaknya siapa? Bagaimana di sekolah? Bagaimana cara berpakaiannya? Hobinya apa? Kadang-kadang kita bertanya sangat detail kepada anak kita. Tapi memang sebagai orang tua, kita ingin anak kita tidak salah pilih. Walaupun mungkin tidak nyaman, adik-adikku sekalian, tapi tolong dimengerti. Karena itu bentuk kasih sayang orang tua kepada kalian semua. Terbukalah, supaya tidak salah jalan dalam memilih pasangan hidup. Ada satu ilustrasi ilustrasi yang sering kita dengar. Ada penyesalan satu hari. Apa itu penyesalan satu hari?
Contohnya kita salah masak, nasi jadi bubur, menyesal, ya kita bisa masak lagi, tidak ada masalah. Ya. Kemudian penyesalan 1 bulan atau 2 bulan. Apa itu? Ketika, nah apalagi masa pandemi seperti ini, ketika istri kita, bapak-bapak, salah memotong rambut kita. Ya. Jadi kita menyesal, aduh kenapa potongannya seperti ini. Tapi itu nggak akan lama. Karena dalam 1 bulan rambut kita sudah tumbuh lagi. Ya. Kemudian ada penyesalan 1 tahun. Kita sudah mengerti. Apa itu? Ketika kita lupa belajar dan akhirnya tidak naik kelas, kita menyesal 1 tahun. Tapi tahun berikutnya kita harus sudah semangat. Untuk apa? Untuk belajar lebih tekun. Supaya naik kelas tahun berikutnya. Tetapi ada penyesalan untuk bertahun-tahun. Apa itu? Ketika kita salah memilih jodoh. Bahkan ini penyesalan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Ketika kita sudah menikah, kita tidak boleh bercerai. Tuhan melarang perceraian. Bagaimanapun, ya itu sudah pilihan kita, ya. Dan itu penyesalan seumur hidup, karena Tuhan tidak mau kita ganti pasangan. Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian, ketika orang tua kita seakan-akan mereka terlalu ikut campur dengan hubungan asmara, ya, hubungan dengan lawan jenis. Ingat, itu bukti kepedulian, bukti kasih sayang. Karena orang tua kita sangat-sangat takut anak-anak salah memilih pasangan. Baik, yang keenam, kita sebagai orang tua juga memiliki ketakutan. Ketakutan apa itu? Kita takut kalau anak kita tidak disukai orang lain. Itulah sebabnya kita memperhatikan cara berpakaian mereka. Itulah sebabnya kita juga menyarankan agar mereka cara ngomongnya diperbaiki. Kenapa? Karena kita takut jangan-jangan anak-anak kita ini nggak disukai orang lain. Kita takut jangan-jangan di sekolah anak kita itu dikucilkan, nggak bisa bergaul. Kita takut jangan-jangan anak-anak kita itu nggak punya teman. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalaupun demi suatu kebenaran, kalaupun demi prinsip kehidupan yang benar dalam Tuhan, anak-anak kita terpaksa tidak punya teman, jangan khawatir. Kenapa? Karena dia punya teman di rumah yang sangat-sangat dikasihi. Siapa itu? Papa mamanya, orang tuanya. Kalau di luar mereka sudah tidak disukai, kemudian di rumah nggak disukai lagi, mau jadi apa anak-anak kita? Itulah sebabnya persahabatan dengan anak-anak sangat penting. Kemudian yang ketujuh, kita takut anak kita nanti hidupnya berantakan, tidak berhasil, gagal dalam pekerjaan. Itulah sebabnya kita selalu memberikan pendidikan yang terbaik, supaya masa depan mereka menjadi baik. Ya, saat kita sudah menjadi orang tua, adalah wajar mencemaskan anak-anak kita. Bahkan ketika mereka sudah menikah pun, kita seringkali terpancing untuk ikut campur, untuk mengingatkan. Walaupun itu kadang-kadang dianggap oleh anak kita yang sudah berkeluarga, atau bahkan oleh menantu, sesuatu yang tidak sopan. Ya, kan sudah keluarga sendiri, jangan ikut campur. Ya, tetapi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ternyata kita memiliki tanggung jawab yang tidak pernah berhenti kepada anak-anak kita. Memang, ketika mereka sudah menikah, maka kita tidak bisa ikut campur sebebas yang kita harapkan. Tetapi, kita tetap harus peduli kepada mereka. Kalaupun tidak dapat ikut campur secara langsung, maka kita punya kewajiban yang tidak pernah digantikan. Apa itu? Tetap mendoakan mereka. Ketika kita mendoakan mereka dengan sangat terperinci, pergumulan anak-anak kita dan keluarganya, maka Tuhan akan menolong mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih, kesuksesan kita sebagai orang tua belum tentu langsung diwariskan kepada anak-anak.
Itulah sebabnya bekal yang utama yang harus kita berikan kepada anak-anak adalah kebergantungan mereka kepada Tuhan. Karena dengan Tuhan, mereka pasti sukses. Kalaupun tidak sukses dalam materi, tetapi mereka pasti sukses dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat-umat Tuhan. Baik, yang kedelapan, kita sebagai orang tua, kita takut anak-anak kita kelak tidak mencintai kita. Kita takut anak-anak kita meninggalkan kita. Kita takut anak-anak kita tidak mau merawat kita. Kalau gitu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk menanggulangi rasa takut itu adalah bersahabatlah dengan anak-anak. Memiliki hubungan yang akrab dan dekat dengan anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita memiliki dendam kepada kita sebagai orang tua. Jangan sampai pemikiran mereka, oh, awas nanti ya, kalau papa mama sudah tua, tak biarkan. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena anak tetaplah anak sampai kapanpun. Walaupun ada batasan-batasan dalam tanggung jawab, ya, tetapi status anak tidak pernah bisa digantikan. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah berikan teladan yang nyata. Teladan yang nyata seperti apa? Yang sederhana aja. Kalau orang tua kita mungkin tinggal di satu tempat yang berbeda, ajaklah mereka untuk berkunjung ke rumah oma dan opanya. Karena dengan melihat, kita mengajak mereka mengunjungi opa dan oma. Di benak mereka akan termeterai. Nanti kalau papa dan mama sudah tua, saya akan mengunjungi mereka. Tetapi kalau kita tidak pernah mengajak mereka mengunjungi orang tua kita, itu akan terjadi juga kepada anak-anak kita. Ketika kita mengunjungi orang tua, kita harus membawa sesuatu. Ya, kita membawa sesuatu. Kenapa? Itu dilihat anak-anak. Jangan sampai kita datang nggak bawa apa-apa, datang tidak melakukan apa-apa, nanti itulah yang dilakukan anak-anak kita kepada kita. Ketika orang tua kita sudah sulit berdiri, kita sebagai anak, kita membantu mereka berdiri, menuntunnya ke kamar mandi. Dan ketika itu dilihat oleh anak-anak kita, itu akan termeterai di benak mereka. Ketika saya dan saudara, sebagai orang tua, sudah tidak kuat berdiri, anak-anak kita akan menolong kita. Kenapa? Karena mereka melihat dengan nyata satu kehidupan anak yang mengasihi orang tua. Ketika kita jarang telepon kepada orang tua, terus anak kita tahu, ini papa mama kok tidak pernah telepon sama opa dan oma. Ingat, suatu saat ketika kita sudah tua, mereka juga tidak akan telepon ke kita. Karena kehidupan kita sebagai orang tua adalah model bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita harus punya hubungan yang akrab dengan anak-anak kita. Kita harus bersahabat. Nah, bagi anak-anak sekalian yang ada di meeting ini, di Zoom meeting ini, kalau orang tua kalian lupa akan apa yang harus dilakukan kepada opa dan oma, sampaikan, ingatkan. Kenapa? Karena kalian adalah bagian dari rumah tangga. Kalian ingin melakukan sesuatu yang sangat baik bagi papa dan mama. Oleh karena itu, tuntutlah papa dan mamamu melakukan sesuatu yang sangat baik kepada opa dan oma. Itulah satu keluarga. Keluarga yang utuh. Orang tua yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki ketakutan seperti itu, ya bagian kita sekarang ini untuk memberi teladan kepada kita bahwa kita mengasihi orang tua kita. Yang terakhir, kita sebagai orang tua memiliki ketakutan, takut yang terbesar kepada anak-anak kita, yaitu yang tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar
bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Inilah ketakutan terbesar kita. Jangan sampai anak-anakku nanti meninggalkan kebenaran. Inilah yang harusnya menjadi pergumulan kita setiap saat sebagai orang tua. Jangan sampai nanti anakku meninggalkan kebenaran. Mungkin anak-anak kita sukses dalam pekerjaan. Mungkin gaji mereka sangat tinggi. Mereka bisa membeli rumah yang mewah, mobil yang mewah, memiliki usaha yang sangat besar. Kita tentunya bahagia melihat kenyataan seperti itu. Tetapi sebagai orang tua, kita memiliki tangisan di dalam hati. Tangisan yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Ketika anak-anak kita hanya sukses di dunia, tetapi gagal dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kerinduan kami sebagai orang tua adalah kalian setia di dalam Tuhan. Itulah sebabnya pagi-pagi kami sudah membangunkan. Bangun, bangun, bangun. Itulah sebabnya malam kita paksa berhenti belajar dulu, berdoa. Itulah sebabnya ketika hari Sabat tiba, ayo selesai semua yang dilakukan. Kita konsentrasi, persiapan untuk ikut Vesper, untuk ikut sekolah Sabat, belajar sekolah Sabat dan sebagainya. Kenapa? Karena kami sebagai orang tua tidak mau kalian hilang. Tidak mau kalian tidak sampai di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin tekankan, tugas sebagai orang tua tidak pernah berakhir. Sampai kapan? Sampai anak-anak menikah? Oh enggak. Sampai kita orang tua menutup mata. Jabatan kita sebagai orang tua tidak bisa digantikan. Kewajiban kita sebagai orang tua tidak bisa digantikan. Sampai kita menutup mata. Kalaupun setelah anak-anak menikah, kita tidak bisa ikut campur sama sekali. Kita tidak bisa memberikan nasihat sebebas sebelum mereka menikah. Tetapi tugas kita yang utama tidak pernah berakhir. Apa itu? Membimbing mereka, mendoakan mereka, agar ketika mereka lari dari kebenaran, Roh Kudus akan menolong mereka kembali kepada kebenaran yang telah kita ajarkan sejak mereka kecil. Tugas kita tidak pernah berhenti sampai kita menutup mata untuk mendoakan mereka setia kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, love your parents. Kasih orang tuamu. Kenapa? Karena mereka ingin anak-anak selamat. Karena kami ingin anak-anak selamat. Karena kita ingin agar kita sama-sama sampai kepada kehidupan yang kekal. Banyak ketakutan kita sebagai orang tua. Tetapi ayat penutup kita malam ini terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, satu nasihat yang luar biasa bagi kita. Dikatakan sebagai berikut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Banyak ketakutan kita, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Tuhan menyertai kita dalam menjalankan tugas kudus sebagai orang tua. Membimbing anak-anak kita sampai kepada kehidupan surga. Jangan bimbang. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Allah yang peduli. Allah yang tidak mungkin membiarkan kita. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Dia tidak hanya menolong, tapi Dia juga meneguhkan dan Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Kenapa nggak tangan kiri? Ya, tangan kanan artinya sesuatu yang sangat berharga. Kita berharga baginya. Kita dipegang dengan tangan kanannya sebagai milik yang tidak akan dilepaskan. Dan Dia ingin kita menang.
Dia ingin juga membawa anak-anak kita menang sampai kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita.